Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kami berdua. Kali ini kita akan belajar IPS tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baik, sebelum memulai ke materi yang utama, kita harus tahu dulu flora dan fauna itu apa ya? Ada yang tahu? Jadi, flora itu adalah tanaman dan fauna itu adalah hewan. Nah, pengelompokan flora dan fauna itu sendiri dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada garis Wallace dan yang kedua garis Weber. Ada yang tahu? Betul sekali, garis Wallace adalah garis khayal yang memanjang dari Selat Lombok hingga Selat Makassar yang ditentukan oleh Alfred Russel Wallace. Sedangkan garis Weber adalah garis khayal yang memanjang dari selatan timur Laut Banda hingga Laut Maluku, ditentukan oleh Max Wilhelm Carl Weber. Selanjutnya, flora di Indonesia dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu satu flora Indo-Malayan dan dua flora Indo-Australian. Persebaran flora di Indonesia dikelompokkan, yang pertama ada kelompok Indo-Malayan yang meliputi Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali. Karakteristik flora di Indonesia Barat yaitu ada jenis meranti-merantian sangat banyak. Yang kedua ada berbagai jenis rotan, tidak ada hutan kayu putih, terus jenis tumbuhan matoa sedikit, dan jenis tumbuhan sagu sedikit. Selanjutnya ada karakteristik flora di Indonesia Timur, yaitu yang pertama ada jenis meranti-merantian sedikit, tidak ada berbagai jenis rotan, ada hutan kayu putih, ada berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Papua, banyak tumbuhan sagu dan tidak ada jenis nangka. Kemudian jenis flora Indonesia Timur yaitu flora bagian timur didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Flora yang dapat ditemukan diantaranya adalah pohon sagu dan nipah. Ada pula pohon rasamala, tanaman eukaliptus, dan matoa. Lanjut, jenis flora Indonesia bagian tengah yaitu iklim Indonesia bagian tengah memiliki kelembapan udara dan curah hujan yang rendah. Flora yang ditemukan di wilayah ini didominasi oleh rempah-rempah seperti pala, cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek. Selanjutnya ada jenis flora Indonesia bagian barat. Jenis flora yang ditemukan di wilayah barat ini sifatnya heterogen, seperti tanaman lumut, paku, jamur, meranti, mahoni, dan damar. Hal ini dikarenakan iklim hujan tropis dengan curah hujan yang tinggi. Jenis hutan yang terdapat di bagian barat termasuk hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana tropis, dan hutan bakau di pesisir pantai. Salah satu flora endemik Indonesia yang berada di wilayah barat adalah bunga bangkai atau Rafflesia arnoldii. Baiklah, kita masuk ke persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia bagian barat disebut tipe Asiatis. Fauna di Indonesia bagian timur disebut tipe Australis, dan fauna di bagian tengah disebut fauna endemis, yaitu fauna peralihan yang memiliki ciri atau tipe tersendiri, berbeda dari fauna Asiatis maupun Australis. Fauna di Indonesia bagian barat atau Asiatis. Peta peruburan fauna di Indonesia berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Fauna di Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ciri khasnya menyerupai hewan di benua Asia, yaitu mamalia yang berukuran besar seperti gajah ataupun badak. Terdapat berbagai jenis kera, reptil, dan ikan air tawar. Spesies burung di zona Asiatis lebih banyak jenis burung berkicau dibandingkan burung dengan warna-warna yang mencolok. Fauna di Indonesia bagian barat tidak terdapat hewan berkantung. Contoh jenis mamalianya yang berukuran besar seperti gajah, harimau, tapir, badak bercula, kerbau, rusa, dan lain-lain. Adapun jenis burungnya, burung hantu, elang,
jalak, gagak, merak, tilang, dan beragam unggas lainnya. Jenis reptil ada ular, buaya, tokek, dadal, bunglon, kura-kura, dan lain-lain. Jenis ikan air tawarnya ikan pesut atau sejenis lumba-lumba di Sungai Mahakam dan ikan arwana. Fauna di Indonesia bagian timur atau Australis. Jenis mamalianya ada beruang, walabi, landak irian atau nogbiak, kuskus, pemanjat berkantung atau oposum layang, kanguru pohon, dan kelelawar. Jenis reptil seperti biawak, buaya, kadal, dan ular. Jenis burung ada cendrawasih, nuri, raja udang, kasuari, dan nemudur. Fauna di Indonesia bagian tengah atau peralihan. Peta persebaran fauna di Indonesia All-Weather. Wilayah fauna di Indonesia Tengah atau tipe peralihan meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Ciri khas faunanya berbeda dengan fauna asiatis maupun australis. Jenis mamalianya ada babi, rusa, anoa, kuskus, sapi, monyet hitam, beruang, dan kuda. Jenis reptil ada biawak, buaya, komodo, dan ular. Jenis burungnya ada maleo, burung dewata, mandar, raja udang, rangkong, dan kakatua. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, yang pertama ada faktor edafik atau tanah. Berpengaruh pada tumbuhan karena sebagai media tumbuh dan berkembangnya tumbuhan. Meliputi tekstur, struktur, kadar air, suhu, kadar kimiawi, dan unsur biologis. Yang kedua, faktor topografi. Perbedaan ketinggian di muka bumi meliputi berkaitan dengan kondisi suhu dan angin. Misalnya, perbedaan jenis kambing dari segi bulunya. Yang ketiga, faktor klimatik atau kondisi iklim. Menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Meliputi suhu, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Yang keempat, faktor biotik atau makhluk hidup. Faktor biotik terdiri dari 3 komponen yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia menjadi komponen biotik yang paling berperan. Contohnya dalam menjaga kelestarian, membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Namun dalam merusak kelestarian juga berperan, yaitu melakukan penebangan pohon dan perburuan liar. Kesimpulannya, persebaran flora dan fauna dipengaruhi oleh banyak faktor. Manusia harus bisa menjaga dan melestarikan alam untuk memastikan keberlangsungan hidup flora dan fauna yang masih ada dan terancam punah. Jangan sampai anak cucu kita kelak tidak akan bisa lagi menemukan hewan dan tumbuhan yang kita temui saat ini. Kebijakan kita terhadap alam yang kita tinggali memiliki peran yang menentukan untuk keberlangsungan makhluk hidup yang ada di bumi. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. See you next time. Thank you for watching. Bye bye.